nama saya Muhammad Rizal Fatur Rahman dengan NIM 33020210120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan rancangan bangun sistem ekonomi Islam. Saya sendiri dari kelas HES 3D dengan dosen mengamu Bapak Sifaul Amin. Oke, langsung saja mengenai pembahasannya. Yang pertama, karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti memiliki sifat yang khusus khas dengan perwatakan tertentu. Sedangkan ekonomi Islam yaitu suatu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia atau masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasari pada ajaran Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik ekonomi Islam ialah suatu ciri khas dari pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam dan berdimensi rabani. Karakteristik ekonomi Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, rabaniyah masdar atau alus sebagai sumber. Ialah ekonomi Islam termasuk ajaran yang bersumber dari Allah, karena tujuan Allah dalam memberi pengajaran itu untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakatnya, sehingga umatnya dapat hidup dengan sejahtera di akhirat nanti. Yang kedua, rabaniyah al-hadaf, Allah sebagai tujuan, di mana ekonomi Islam itu bertujuan untuk Allah. Maksudnya ialah semua kegiatan ekonomi Islam itu merupakan suatu ibadah yang berwujud hablum minanas untuk mencapai keriduan manusia, dan hablum minallah untuk mencapai keriduan Allah. Yang selanjutnya al-raqabah al-maktubah, di luar dan di dalam terdapat kontrol, di mana di dalam ekonomi Islam disertai pengawasan yang melekat pada diri manusia yang terlibat, baik pengawasan yang dimulai dari diri sendiri maupun pengawasan dari luar. Dan yang selanjutnya al-jamu bian al-sabat wa al-maruah, yaitu yang tetap dan lunak digabungkan. Maksudnya ialah mengenai hukum dalam ekonomi Islam, di mana yang tetap adalah keharuman dalam aktivitas perekonomian secara Islam itu sesuai kepastian, sedangkan ada juga hal yang lunak yang boleh dilakukan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan manusia. Yang selanjutnya al-tayamu bian al-maslahah al-faid al-jami'ah, kemaslahatan individu dan masyarakat seimbang. Ekonomi Islam itu menjunjung tinggi keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat guna mewujudkan keharmonisan dalam hidup. Namun, keharmonisan masyarakat tidak akan terwujud sebelum tercapainya keharmonisan dalam setiap individu. Dan selanjutnya yaitu antara materi dan spiritual terdapat keseimbangan, di mana manusia itu dimotivasi oleh Islam untuk bekerja atau mencapai rezeki yang ada dan tidak dilarang untuk memanfaatkannya. Namun dalam pemenuhan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya al-waqi'ah, realistis atau sesuai kenyataan. Ekonomi Islam itu memiliki sistem yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Dan yang selanjutnya al-alamiyah, universal atau umum, di mana ajaran ekonomi Islam itu dapat diterapkan oleh siapapun dan dimanapun karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di bumi. Selanjutnya rancang bangun ekonomi Islam. Di dalam rancang bangun terdapat prinsip-prinsip dasar, yang diantaranya ialah yang pertama nilai-nilai universal, di mana nilai-nilai ini merupakan teori dalam ekonomi Islam dan menjadi fondasi atau landasan dalam ekonomi Islam. Dan selanjutnya prinsip-prinsip derivatif. Derivatif ini merupakan tiang penyangga dalam bangunan ekonomi Islam yang berisi prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Prinsip ini terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, kepemilikan multijenis, kebebasan berusaha atau bertindak, dan yang terakhir keadilan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Adapun nilai-nilainya, yang pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam itu mengakui adanya kepemilikan individual, adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Dan selanjutnya nilai dasar keadilan. Adapun konsep keadilan dalam Islam yaitu kata adil dalam segala derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada sebanyak 28 kali.
Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Jadi dengan demikian, Islam sangat menekankan anti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Keadilan yang masuk di sini ialah keadilan yang berupa memberikan setiap hak kepada para masing-masing pemiliknya dengan tanpa melebihkan dan tanpa menguranginya. Yang selanjutnya, nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan kedamaian, keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban.